iman dan taqwa. Kemudian nikmat yang besar setelah dua nikmat tersebut adalah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang sudah menjadi nabi jauh sebelum para nabi-nabi lahir, sehingga kenabian Nabi Muhammad tidak wafat, tidak selesai dengan wafatnya. Kenabian Nabi Muhammad terus sampai masuknya orang ahli surga di surga dan ahli neraka di neraka, masih tetap sebagai nabi. Yang mana pada bulan yang mulia ini adalah bulan kelahiran beliau. Disebutkan bahwasanya malam yang paling afdol dari seluruh malam-malam itu adalah malam dilahirnya Nabi Muhammad SAW, atau malam munculnya cahaya Nabi Muhammad di alam jasad. Karena dengan malam itulah muncul malam Qadar, muncul malam nisfu Sya'ban, muncul malam-malam yang mulia dikarenakan adanya malam lahirnya Rasul. Sehingga tidak terdapat suatu kebaikan kecuali itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Karena itulah suatu majelis itu menjadi bercahaya karena yang dibahas adalah tentang Nabi. Mau itu tentang ilmunya Nabi, atau tentang akhlaknya Nabi, atau tentang kehidupan Nabi, atau tentang sahabat Nabi, segala hal yang di situ dibahas tentang Nabi Muhammad pasti akan penuh cahaya. Karena itulah rata-rata majelis pasti yang dibahas, yang dibaca adalah yang hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Mau itu fikih, mau itu tauhid, mau itu hadis, mau itu tafsir, ya, semua adalah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang beliau adalah nurul wujud, cahaya alam, sehingga tidak bercahaya suatu tempat kecuali di situ ada secercah daripada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, majelis kita ini majelis hadis, ya, hadis yaitu kalamnya Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap kita membaca hadis pasti ada sholawatnya. Rata-rata membaca hadis ada sholawatnya, dan sholawat itu dipahalai oleh Allah. Man sholla alayya sholatan wahidah, kata Rasul, siapapun yang membaca kepadaku satu kali sholawat, sallallahu alaihi biha asyroh, maka Allah akan membalas untuk orang itu 10 kali sholawat. Nah, para ulama mengatakan Allah tidak balas dengan surga, karena surga makhluk, ya, surga makhluk, tapi dibalas dengan sholawat dari Allah. Ya, sholawat dari Allah lebih dari itu, bahkan nggak cuma sekali, 10 kali sholawat dari Allah. Ini Masya Allah, penghormatan besar, penghargaan besar untuk orang yang membaca sholawat. Karena itulah mumpung bulan Rabiul Awal, perbanyak sholawat. Bahkan para salafun soleh, mereka ini mengikat janji kepada anak-anaknya. Ayo, pokoknya sebelum keluar Rabiul Awal harus sudah mimpi Nabi. Jangan sampai keluar Rabiul Awal tidak mimpi. Ini berarti kurang sholawatnya. Sehingga mumpung ini Rabiul Awal, bulannya Nabi, perbanyak sholawat, perbanyak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, sehingga ada ta'alluq kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ta'alluq itulah yang menjadikan kita ini nanti dikenal oleh Nabi, ya, dikenal sehingga mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Syekh Al-Imam Nawawi, ya, Yahya rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fil darin amin. Bab ta'awud ba'da du'a istiftah. Setelah kita membahas masalah iftitah, maka kita membahas sunnah setelah iftitah, yaitu at-ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bab ta'awud, bab
at-ta'awudz, membaca a'udzubillah setelah doa istiftah. I'lam, ketahuilah, anna ta'awudz ba'da doa istiftah sunnatun bil ittifaq, bahwasanya membaca ta'awudz, membaca a'udzubillah setelah membaca iftitah itu adalah sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama, nggak ada khilaf lagi. Ya. Wa huwa muqaddamatun lil qiraah, dan ta'awudz itu merupakan pendahulu pembaca Quran. Tidak semua orang baca Quran itu disunahkan baca bismillah. Baca bismillah itu disunahkan ketika baca awal surat. Jadi kalau kita baca tengah-tengah surat itu tidak disunahkan bismillah, langsung a'udzubillah. Ya, langsung a'udzubillah. Kecuali kalau Al-Fatihah dulu ya, baru Al-Fatihah kan awal surat itu. Tapi kalau kita tengah-tengah surat itu membacanya bukan bismillah dulu, tapi a'udzubillah dulu. Nah, ini sehingga memang ta'awudz ini awal setiap membaca Quran. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, walaupun dalam ayat ini lafadznya lafadz madhi, kalau diartikan itu jika engkau sudah baca Quran, ya. Cuma yang dimaksud ini bukan sudah, tapi akan. Walaupun lafadznya lafadz madhi, seperti ucapan orang yang iqamah, qad qamatis shalah. Artinya kalau secara bahasa sudah ditegakkan sholat, tapi selesai. Tapi tidak, maksudnya itu mau ditegakkan sholat, bukan selesai. Nah, itu yang dimaksud di sini akan baca Quran. Ma'nahu inda jamahil ulama, arti ayat ini menurut mayoritas ulama, idza aratal qiraah, jika engkau hendak membaca Quran, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Kenapa? Karena setan sering mengganggu. Ya, sering mengganggu. Ini menunjukkan setan ini ada. Ya, dan setan tidak tidur. Kalau tidur kita bisa santai. Setan nggak pernah tidur. Dan dia nggak pernah lelah untuk membuat kita terjerumus. Kadang seorang itu digoda oleh setan untuk maksiat. Ya, setan ini godanya cuma sekali. Kalau sudah dia maksiat, merasa lezat dengan maksiat itu, lepas setan, wis beres. Kenapa? Karena nafsunya aja dia yang bikin dia maksiat cuma nafsunya. Setan sudah ada ngurus lagi dia. Tapi kalau dia nggak bisa untuk digoda maksiat, maka dia setan ini goda manusia untuk ayo banyak taat, banyak sholat, dengan tujuan, nah, macam-macam tujuannya. Disuruh banyak biar dia capek, nggak isi koma. Karena kita ini pas semangat baca Quran sampai 1 juz, tapi sebulan nggak baca lagi. Nah, padahal intinya bukan banyak-banyakan, intinya isi koma. Sehingga dalam hadis Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu yang paling kontinu, walaupun sedikit. Karena dengan kontinu itu seseorang akan tambah dekat kepada Allah, tambah berkembang dia. Kita perhatikan anak kecil, ya, itu makan nggak banyak-banyak, tapi sehari 3 kali, nggak kelihatan langsung tumbuh, cuma pelan-pelan. Setahun nggak kita lihat atau sudah besar dia. Jadi itu amal dikit tapi pelan-pelan. Jangan satu nampan seminggu nggak makan, meninggal ya. Ini meninggal. Ya, senampan makan, seminggu nggak makan, meninggal ya. Soalnya itu hati juga gitu. Hati ini diberi asupan baca Quran, asupan taat itu kontinu. Jangan langsung banyak full, nanti sebulan enggak lagi. Kayak tahajudmu ya, jam 2 tahajud dia sampai subuh. Ya, seminggu enggak tahajud lagi. Nah, ini repot, jangan. Jangan, intinya itu kontinu. Nah, setan pengen seperti itu. Ayo baca banyak-banyak, sholat yang banyak. Nanti sholat capek, nah selesai. Kalau kita masih bisa menguasai itu, ngelawan setan, maka setan akan menggoda kita. Untuk apa? Untuk ujub, pamer dengan anak, merasa bangga, ini loh,
sehingga dia memandang orang yang nggak seperti dia rendah. Atau juga digoda dengan ria, ya pamer dengan amalnya. Nah, ini godaan setan seperti itu. Jadi dia nggak capek-capek ya. Jangan kira orang yang banyak amal terus aman dari setan, tidak. Nggak ada yang aman kecuali sampai dia wafat husnul khotimah, baru aman. Kalau masih nyawa ini masih ada, nggak aman. Hatta wali, walaupun wali nggak aman. Wali itu nggak bisa aman. Kapan amannya? Nanti ketika dia sudah wafat husnul khotimah. Itulah mengapa orang-orang soleh banyak mereka ini nutup diri, tidak mau terkenal. Kenapa? Cobaannya besar terkenal itu. Besar cobaannya. Apalagi pujian orang. Orang-orang yang kalau muji ini kadang-kadang tidak pakai akal. Ya, tahu-tahu bilang, ini Arif bilang, dari mana? Tidak tahu dia Arif bilang. Ya, ini al-alam Ustaz, dari mana engkau ngerti alamah? Nah ini kalau orang yang dipuji itu tidak ngerti, merasa bisa ya selevel dengan guru skopul ini al-alamah. Ini repot sudah. Ini pujian orang ini repot. Jadi, apalagi kalau ini untuk siapa? Yang masyhur. Yang masyhur ini godaannya besar. Sehingga mereka ini lebih banyak biasanya karena belum selamat gitu. Nah, kalau sudah meninggal silahkan mau dikenal orang urusannya. Karena sudah nggak pengaruh lagi itu. Sudah nggak ada lagi pujian. Yang dari cuma balasan dan balasan. Wa'alam ketahuilah anna lafdzul mukhtar fi ta'awud, bahwasanya lafaz yang dipilih para ulama itu yang paling utama di dalam ta'awud adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang sering dipakai. Bahkan permulaan surah At-Taubah, satunya surat yang tidak dianjurkan baca basmalah. Bahkan Imam Ibn Hajar mengatakan haram baca bismillah ketika baca surah Taubah permulaan. Tapi kalau tengah-tengah makruh. Imam bin Hajar. Imam Romli tidak, permulaan makruh, tengah-tengah mubah, bukan sunnah. Nah, kenapa? Karena dianjurkan ta'awud. Nah, ketika surat Taubah itu ta'awud yang paling utama ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu paling utama. Walaupun dalam Al-Qur'an misalnya ada ta'awud yang panjang itu. Itu panjang tapi enggak dia lebih sunnah yang biasa tadi itu. Lebih sunnah yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim cukup. Ya. Nah, itu yang paling utama karena dari Rasul langsung. Waja'a, dan juga ada riwayat ini jarang. Apa? A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Nah, ucapan seperti itu, silah seperti itu lambat sabih, tidak apa-apa. Tapi bukan dibilang ini sunnah betul, tidak. Ya tidak apa-apa lah, baca itu tidak apa-apa. Walaupun lebih ini, harusnya lebih banyak pahala, tapi tidak. Ya, karena patokan pahala itu adalah al-ittiba. Seperti orang sholat duha. Dalam fikih, duha 8 rakaat sama duha 12 rakaat. 12 ini paling banyaknya Nabi sholat duha 12 rakaat. Ya, paling seringnya Nabi 8 rakaat. Para ulama mengatakan afdolnya duha 8, bukan 12. Afdolnya duha 8, bukan 12. Kenapa? Karena lebih ke ittiba, lebih kepada ngikut Nabi itu yang 8, bukan yang 12. Ya, ini menunjukkan ittiba lebih kuat daripada kuantitas. Ya, daripada jumlahnya itu lebih banyak yang ittiba. Walakin al-masyhur al-mukhtar, tapi pendapat yang masyhur yang terkenal di antara para ulama dan yang dipilih wal awal, yaitu lafaz yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha. Dan kita diriwayatkan kata Imam Nawawi dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah dan Baihaqi wa ghairiha, dan selainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad qala qabla qiraah fi shalah, beliau membaca sebelum baca Fatihah dalam salat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung
kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, min nafkhih wa nafsih wa hamzih. Ya, nanti akan dijelaskan arti nafkh ini. Nah, dari sini diambil di beberapa keadaan Rasul mengeraskan ta'awudnya ini, padahal sunnahnya sir. Kenapa dikeraskan? Untuk ta'liman li sahabat, ngajari sahabat, sehingga biar mereka bisa praktek, kemudian disebarkan kepada yang selanjutnya. Nah itu. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthi wa nafsi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Dari apanya? Dari hamzi wa nafthi wa nafsi. Nah, apa artinya itu? Hamzi ini mautah, yaitu dari gilanya, ya, dari gilanya syaitan. Wa nafthi atau dari sifat sombongnya. Wa nafsi dan dari asy-syair. Syair ini lagu-lagu, ya. Itulah dalam Al-Quran Allah berfirman, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyanyi itu yang mengikuti mereka orang-orang sesat. Makanya itulah nyanyi itu nggak baik, ya. Maksudnya ini bukan yang religi, ya. Religi lain lagi. Jadi nyanyi yang bikin lalai dari Allah itu nggak baik. Karena dalam Al-Quran itu wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan orang-orang yang penyair-penyair itu yang mengikuti orang-orang yang sesat. Nah, sehingga termasuk dari sifat syaitan ini asy-syair, itu senang bersyair. Wallahu a'lam. Faslun, i'lam anna ta'awud mustahabun laysa biwajib. Ketahuilah bahwasanya ta'awud itu sunnah, tidak wajib. Lau tarakahu lam ya'sam wa la tabtu salatuh. Jika dia meninggalkannya tidak berdosa, langsung bismillah enggak dosa dan enggak batal salatnya. Sawan tarakahu 'amdan aw sahwa, mau ditinggalkan secara sengaja atau lupa. Wala yasjud bisahwi, dan tidak perlu sujud sahwi karena dia bukan sunnah ab'ad. Sunnah dalam salat secara garis besar ada ab'ad, ada hayat. Ab'ad yaitu sunnah yang jika ditinggalkan sunnah sujud sahwi, sunnah gak wajib. Nah, hayat kebalikannya, suatu sunnah yang jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi, dan paling banyak yang hayat, ya. Kemudian wa huwa mustahabun fi jami'i sholawat al-faraid wa nawafil kulliha, dan at-ta'awud ini disunnahkan di seluruh solat-solat, mau fardu atau sunnah sama. Istahabu fi sholatil janazah al-asr, yang mu'tamad ta'awud ini juga disunahkan dalam sholat jenazah. Padahal jenazah ini dianjurkan dipercepat, tapi ta'awud tetap disunahkan. Kenapa? Karena dibaca Quran, ya, dibaca Al-Fatihah, sehingga ta'awud tetap disunahkan. Tapi sholat pendek enggak, iftitah enggak. Ya, dalam sholat jenazah nggak ada iftitah, nggak ada surat pendek. Habis Fatihah langsung takbir. Nah, kalau makmum ya apa Ustaz? Makmum selesai Fatihah, imam belum takbir. Yang afdol apa ini? Afdolnya baca surat, apa baca yang lain? Para ulama mengatakan ketika sholat jenazah intinya adalah mendoakan mayit. Jadi kalau kita selesai Fatihah, imam belum takbir kedua, maka kita memperbanyak doa. Allahumma fillahu, Allahumma warhamhu, Allahumma fillahu, Allahumma warham, terus. Nah, kalau mau yang panjang, yang hafal silahkan. Sama seperti takbir kedua habis tahiyat, habis bacaan innaka hamidum majid, ya, itu imam belum selesai, belum takbir ketiga, maka disunahkan memperbanyak doa. Karena inti jenazah, sholat jenazah itu mendoakan mayit intinya. Apalagi takbir ketiga dan keempat, ya, itu lebih lagi diperbanyak karena waktunya, tempatnya mendoakan mayit di situ. Kemudian wistahabbu lil qari kharij as-shalah,
dan disunahkan ta'awud ini untuk orang yang baca Quran di luar sholat biijma' dengan kesepakatan seluruh ulama. Itu jelas untuk qari, orang yang baca Quran itu sunnah ta'awud walaupun dia di luar sholat. Bahkan untuk khotib pun demikian, ketika dia menyebutkan ayat maka dianjurkan ta'awud. Dan ini ya, termasuk yang tidak baik kalau kita hanya menyebutkan terjemah tanpa ayat. Ini para ulama mengatakan tidak baik, bahkan sebenarnya makruh. Makruh hanya menyebutkan terjemahnya. Sebenarnya firman Allah yang artinya ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena sering nggak sesuai arti itu dengan ayat Allah. Sehingga usahakan disebutkan ayat dulu baru arti. Karena arti itu tidak bisa pas sesuai dengan apa yang diisi Allah, nggak sesuai. Apa dalilnya? Dalilnya tafsir yang bermacam-macam. Tafsir itu banyak tafsir. Tanda apa? Tanda berarti tafsir ayat ini beda-beda. Dan tidak boleh kita artikan perlet-perlet karena bisa rancu. Nah, ini sehingga penting dalam hal ini ilmu tafsir. Tafsir lain terjemah. Tafsir itu lain terjemah. Sehingga harus disebutkan ayat baru artinya. Ayat baru arti. Kenapa? Karena mukjizatnya Al-Quran itu di dalam bahasa susunan ayat tadi. Ketika kita langsung baca terjemahnya, nah ini berarti menghilangkan mukjizatnya ayat tersebut. Ini itu diantara rahasia mengapa para ulama memakruhkan langsung terjemah. Kemudian wa'lam anna ta'awwud mustahab fi rak'atil ula bil ittifaq. Ketahuilah bahwasanya membaca ta'awud itu disunahkan dalam rakaat pertama, sepakat sudah ulama. Rakaat pertama ya harus ada disunahkan ada ta'awud. Fa illam yata'awwad fil ula ata bihi fi tsaniyah. Kalau dia enggak sempat berta'awud di rakaat yang pertama, maka dia baca di rakaat kedua. Ya. Fa illam yaf'al, tapi kalau enggak baca juga rakaat kedua, fa fima ba'daha, maka dibaca di rakaat yang setelahnya. Ketiga kalau maghrib atau isya, atau keempat isya saja. Falau ta'awwada fil ula. Jadi permasalahannya sekarang. Seumpama dia sudah membaca ta'awud di rakaat pertama, hal yustahabu fi tsaniyah, apakah tetap disunnahkan membaca ta'awud di rakaat kedua? Fihi wajhan, ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. As-sahuma yang paling sahih annahu yustahab, tetap disunnahkan baca ta'awud rakaat kedua walaupun yang pertama sudah ta'awud. Lakinnau fil ula akad, tapi membaca ta'awud di rakaat pertama lebih kuat kesunahannya daripada yang kedua. Karena itulah yang kedua masih khilaf, yang pertama sepakat. Fa idza ta'awwada fi shalah allati yusirru fiha bil qira'ah, jika dia membaca ta'awud di dalam salat yang sirriyah, maka asarra bit ta'awud, ta'awudnya juga sirriyah juga. Ya. Kemudian fa in ta'awwada fil lati yujharu fiha bil qira'ah fal yujhar. Nah, permasalahannya sekarang jika dia membaca ta'awud di salat yang jahriyah, maghrib, isya, subuh, apakah dia disunnahkan ngeraskan ta'awud juga? Nah, fi khilaf, ada beda pendapat ulama ini. Ya, min ashabina, sebagian dari ulama Syafi'iyah mengatakan yusir, dipelankan, ta'awud dipelankan. Ya, ketika baca bismillah baru dikeraskan. Wa qala al-jumhur, dan berkata para ulama jumhur, li Syafi'i fil mas'alah qaulan. Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i ya, di dalam masalah ini, masalah apakah dalam sholat jahriyah itu baca ta'awud pelan apa keras, itu beliau sendiri punya dua pendapat dalam hal ini. Ahaduma, salah satunya, yastawil jahru wal israr, boleh pelan, boleh keras. Dan itulah sebagian imam kadang-kadang ta'awudnya agak keras,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun enggak dilaku. Bukan a'udzubillah enggak. Baru bismillahirrahmanirrahim itu. Memang dalam Imam Syafi'i sendiri itu beliau ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sama saja. Mau jahar boleh, mau pelan boleh. Ya. Nah, wa huwa nasu fil dan ini nas yaitu lafaz beliau dalam kitabnya Al-Um. Al-Um ini kitab Syafi'i ya, yang di situ rata-rata pusat semua madzhab Syafi'i. Al-Um. Jadi beliau Syafi'i ini apa istilahnya madzhab Syafi'iyah itu induknya di 4 kitab. Semua kitab Syafi'iyah di dunia ini muaranya ke 4 ini. Pertama Al-Um, kemudian Al-Imla. Nah, kemudian karangan muridnya namanya Al-Buwaiti. Buwaiti ini nama murid. Beliau punya karangan kitab tapi nggak dikasih nama, sehingga dikasih nama beliau Al-Buwaiti. Nah, yang keempat Mukhtasar Muzani. Muzani juga murid beliau. Dalam kalau nggak salah dulu ini kakak adik. Muzani sama Buwaiti ini kakak adik. Ya, dan dua-duanya termasuk pentolan imam muridnya Imam Syafi'i yang sangat unggul dua ini. Nah, 4 kitab ini menjadi rujukan semua kitab-kitab Syafi'iyah. Itulah kitab ini perlu sanad. Dia ngambil dari mana? Kalau nyambungnya ke 4 ini beres. Ya, beres. Kalau memang nggak nyambung, maka dilihat pengarangnya. Pengarangnya ini muridnya siapa dia? Kalau muridnya fulan, nyampe ke para ulama Syafi'i yang masyhur, sudah cukup. Yes. Jadi ini pentingnya sanad. Sanad ini penting, ya. Baik itu sanad kitab atau sanad guru, itu sangat penting. Wasani, pendapat kedua Imam Syafi'i, yusannul jahru, sunnah keras. Nah, ini pendapat beliau. Yang kedua mengatakan sunnah keras, wa huwa nasu fil imla, dan ini lafaz beliau dalam kitab Al-Imla. Tadi kan ada 2 kitab beliau, Imla sama Al-Um. Wa minhum, sekarang minhum berarti apa? Dan di antara ulama Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Man qala fi qaulan, ada yang mengatakan memang di situ ada 2 pendapat. Ahaduhuma, salah satunya ya jahar, dikeraskan. Dan ini Sahhahu Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini, disahkan oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini, yaitu imam madzhab Syafi'iyah di Irak, ya, Iraqiyin. Ulama Syafi'i Iraqiyin, imamnya Isfirayini beliau. Wa sahibuhu Al-Mahamili wa yurhuma. Kalau bahas nama ulama bingung ya. Cuman kita nyebutkan nama mereka biar turun rahmat. Karena inda dzikri sholih tanazzalur rahmat. Turun disebutkan nama-nama orang soleh, turun rahmat. Ya, karena mereka ini rata-rata ya wali semua. Tapi masyhur setelah wafat, rata-rata masyhur setelah wafat. Wa huwa alladhi kana yaqulu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itu mengeraskan ta'awud yang sering dilakukan oleh Imam Abu Hurairah. Nah, beliau kalau sholat ta'awudnya keras kalau sholat jahar. Ya, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yusir. Dan sahabat Abdullah bin Umar termasuk ahli fikih sahabat itu Abdullah bin Umar. Itu beliau memelankan ta'awud. Nah, dari sini sahabat saja itu sudah beda. Otomatis perbedaan itu pasti ada. Sehingga orang yang ngerti fikih, dia tidak akan gampang mengkritik orang yang beda dengan dia, karena mulai zaman sahabat sudah beda. Itu perbedaan fikih ini nggak masalah. Ya, ada yang kunut, tidak kunut, ada yang tahiyatnya duduk iftiros, ada yang enggak, ada yang pelan, ada yang keras. Masalah Bismillah itu hal yang lumrah, dari dulu sudah beda. Jadi kita ngapain ribut? Kalau sudah dari dulu beda, ngapain ribut? Nah, yang berbeda itu kita dengan orang yang lain itu akidah, bukan urusan fikih, urusan akidah. Karena 4 madhab ini Syafi'i, Maliki, akidahnya sama, tapi tadi secara fikih mereka beda. Imam Syafi'i ketika menjadi imam di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau nggak kunut untuk subuh.
Ditanya muridnya, ya Syekh, kenapa Anda tidak kunut? Anda bilang kunut itu sunnah. Iya, menghormati Imam Abu Hanifah. Ini loh, Masya Allah, mereka ini saling menghormati. Ya. Kita yang tidak ngerti langsung, oh ini salah. Nah ini hal yang lumrah. Dari dulu zaman sholat sudah beda, tapi nggak ada yang gontok-gontokan, nggak ada. Ya. Nah, yang nggak boleh beda ini masalah tauhid, masalah akidah. Dan inilah yang oleh Rasulullah akan pecah menjadi 73 itu dalam akidah, bukan dalam fikih. Sehingga harus matang akidah ini, harus matang akidah kita ini. Sifat 20 istilahnya yang kitab itu harus matang sehingga bisa ngerti. Selain ini salah, karena urusan akidah tidak boleh khilaf. Urusan akidah tidak boleh khilaf. Wawal asal dari jumlah ashabina, dan ini yang paling sahih menurut mayoritas mazhab Syafi'iyah, wa huwal mukhtar, dan ini yang dipilih, itu memelangkan ta'awud. Wallahu a'lam. Babul qiraah ba'da ta'awud. Sebelum kita ini ada yang tanya? Ya. 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 Jadi niat ini yang di hati ya. Kalau hanya bacaan itu mau dibaca mau tidak masalah karena sunnah. Nah, niat itu harus masuk di dalam takbir antara hamzahnya Allah sampai rohnya akbar. Itu tempat niat. Ya, minimal kalau sholat fardu 3. Usolli fardhul maghrib, usolli fardhu isya, minimal sudah itu. Kalau Anda jadi makmum tambah 1 makmuman. Ya. Untuk imam tidak diwajibkan niat imaman, tidak diwajibkan. Umpama dia niat imaman setelah takbir tidak masalah. Tengah-tengah Fatihah dia niat imaman tidak masalah, tidak apa-apa. Ya tidak masalah. Nah, cuman tadi kalau yang belum takbir sudah masang niat, ini tidak sah. Kalau Syafi'i tidak sah. Ya. Nah, ini jarang dijelaskan memang. Karena kebanyakan kita memahami niat itu yang dibaca. Gak jauh-jauh wudu aja. Banyak orang wudunya itu nawaitul wudu'a. Pas musab bukan gak ada niat. Ada niat. Nah, sehingga pengaruhnya ini melebar. Terus bagaimana yang sudah berlalu ini? Yang sudah, Ustaz saya baru ngerti ini. Nah ini repot. Masalahnya gak taunya ini dimaafkan oleh syaraf Anda. Kalau dimaafkan itu kalau yang jauh dari ulama, hidupnya jauh memang, nggak ada ulama di situ. Mau tanya sulit, hukumnya dimaafkan. Tapi kalau dekat majelis semua ulama di mana-mana, nggak mau tanya ini yang nggak dimaafkan, sehingga harus diulang. Ya sebanyak semampunya sudah, semampunya. Insya Allah dengan niat itu Allah ampuni. Memang jahil nggak ngerti fikih ini repot. Tapi banyak orang kurang suka majelis fikih. Maaf, saya nanya kalau majelis tasawuf seneng banyak, istighosah banyak, fikih jarang, sepi bisa jawab fikih. Takut ngerti. Padahal ngerti dia salah harus tanggung jawab. Nah ini yang penting. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang Kitabul Adhkar pada yang akan datang.